Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bagaimana keseharian istri-istri Rasulullah SAW. Apakah mereka punya rasa cemburu antara satu sama lainnya, atau memang rukun-rukun saja seperti bayangan kita bahwa karena Rasulullah sosok yang sangat dicintai oleh istri dan umatnya, mereka menganuti atau mengikuti, tidak ada perselisihan satu sama lain. Karena notabene pemikiran golongan laki-laki ingin mengikuti sunnah Nabi, diantaranya yang paling besar adalah menambah pasangan hidup, yaitu menikah lagi, supaya yang satu menjadi dua, yang dua menjadi tiga. Nah, kita akan menceritakan bagaimana istri-istri Rasulullah ketika kedapatan Rasul menikahi istri yang lebih daripada mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Amrah binta Zaun ta'awwadat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina udkhilat alaihi takni laha tajawwaja. Menerima dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Amrah putri Zaun membacakan perlindungan dari Rasulullah SAW ketika Rasul menikahinya. Faqala laqad uddi bi Mu'adin, kamu sudah mengambil perlindungan dengan perlindungan yang lebih besar. Fatallaqaha wa amara Usamah pamata'aha bisalasati aswabin, maka Rasul menceraikan daripada Amrah dan memerintah kepada Usamah untuk memberikan mut'ah. Mut'ah di sini bukan nikah mut'ah, tetapi pemberian. Ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka dia disunatkan memberikan kenang-kenangan pemberian terakhir sebelum meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami. Nah, dalam masalah ini ada beberapa permasalahan. Apakah benar Amrah tersebut seorang wanita yang tidak punya etika sehingga berkata langsung, saya berlindung dari kamu, dari gangguanmu. Nah, di sini ada sabab buruk daripada hadis tersebut. Ada beberapa dua hikayat diantaranya yang mendasari. Yang pertama, sabab buruk daripada hadis ini adalah ja'abi sababi qauliha dal mar'ah din Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalat ma akhrajahu Ibnu Sa'din wa ghairuh, yaitu apa hadis yang ditahris daripada Ibnu Sa'din dan yang lainnya. Lama dakhala sallallahu alaihi wasallam alaiha wa kanat min ajmalin nisa pada khala nisa'uhu ghairah. Ketika Rasulullah SAW menikahi Amrah binti Zaun, dia termasuk wanita tercantik mungkin dari istri-istrinya, tercantiknya atau pula tercantik di Jazirah Arab. Kebayang ketika suami Anda menikah lagi dengan wanita yang sangat cantik, maka kondisi Anda sudah misalnya sudah tua, tentulah maka sifat manusiawi di istri-istri yang lain timbul, ada rasa cemburu. Pada khala nisa'ahu ghairah, maka masuklah kepada istri-istri Rasulullah SAW ada rasa cemburu. Pakilalaha innama tahdil mar'ah inda Rasulillah antakula tidak ada dukhilat alaih a'udzu billahi minka. Adapun seorang wanita ketika Rasul mendatangi atau menemui istrinya yang baru dinikahi tersebut, Rasul sangat menyukai apabila wanita tersebut membacakan a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada Allah dari kamu. Nah, sehingga ada beberapa periwayatan yang diantaranya dari riwayat yang lain, yaitu dari Ibnu Sa'din, siapa wanita ataupun istri-istri Rasul
yang berbicara kepada Amrah binti Zaun tersebut supaya mengatakan hal itu. Nah, ini diceritakan yaitu anna Aisyah wa Hafsah alaiha awwalu ma qaddamat pamasatoha wa hadobataha. Ketika istri Rasulullah yang baru datang kemudian disambut oleh Aisyah dan Hafsah, dia mendatangi Aisyah dan Hafsah tersebut mendatangi Amrah binti Zaun, kemudian pamasatotaha, dia menyisir kedua, Hafsah dan Aisyah itu menyisir rambut Amrah, kemudian wahodobataha, tangannya dipacari pakai hiasan tangan, pakai pacar, pakai henna supaya terlihat lebih cantik. Tetapi tujuan datangnya ada perkataan cemburu, oh ini istri yang sangat pasti didambakan nanti akan menjadi mungkin saingan bagi Aisyah, karena Aisyah terkenal wanita yang dinikahi oleh Rasulullah, termasuk perawan, kemudian wanita yang cukup cantik, menawan, yaitu sehingga ketika ada wanita lain yang mungkin akan mengalihkan perhatian Rasulullah daripada pandangan terhadap Siti Aisyah, mungkin ada perasaan cemburu manusiawi. Jangan melihat negatifnya, manusiawi, karena manusia mempunyai rasa ghirah, mempunyai rasa cemburu manusiawi. Nah, ketika itu pula dan Aisyah pun punya itikat waqalat ihdahuma, kemudian salah satu dari Hafsah dan Aisyah pun berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu minal mar'ati idza dakhala 'alaiha an taqula a'udzu billahi minka. Sesungguhnya Nabi sangat menyukai dari seorang wanita apabila Rasul mendatangi wanita tersebut, an taqula a'udzu billahi minka, wanita tersebut yaitu membacakan a'udzu billahi minka. Rasul itu demen, Rasul itu senang apabila istri barunya tersebut membacakan a'udzu billahi minka. Padahal itu adalah sebuah trik ataupun sebuah hasutan supaya tidak jadi pernikahannya, supaya membatalkan pernikahannya, karena a'udzu billahi minka artinya adalah saya berlindung kepada Allah dari gangguan kamu wahai Rasulullah. Nah, berarti dia tidak mau diganggu oleh Rasul. Maka perkataan dari salah satu Aisyah ataupun Hafsah tersebut adalah perkataan seperti memberikan peluang baik padahal menjerumuskan. Nah, kemudian ada juga, bukan hanya itu, jangan hanya satu riwayat, dari riwayat yang lain ada juga sebab daripada kenapa Rasul menceraikan, memberikan mut'ah kepada Amrah. Ada yang mengatakan bahwa satu riwayat di sana bukan Amrah wanitanya, yaitu diceritakan ya Asma binti Nu'man. Ada juga yang mengatakan istri yang dinikahi Rasul yang baru tersebut, yang tercantik tersebut adalah Asma putri Nu'man. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Umimah yang dari riwayat yang lain. Nah, ada juga faktor pendukung sabab burut yang lain. Jadi sabab burutnya ada dua. Yang pertama karena besar rasa cemburu dari istri-istri Rasulullah yang lain, diantaranya Hafsah dan Aisyah. Tetapi ada juga asal kisahnya seperti ini. Sabab burut dari hadis ini, para madakhala alai Nabi SAW habbi nafsi, kamu memberikanlah dirimu karena kamu sudah dinikahi oleh saya, kata Rasul, pasrahkan, berikan diri kamu kepada saya. Bagaimana qolat wahatahib al-malikah nafsaha lisuqah, kata daripada Amrah tersebut ada kebesaran diri, ada merasa jumawa, dia punya turunan orang kaya, orang yang terpandang. Apakah harus memberikan hal tahibu al-malikah, apakah harus memberikan
harus memasrahkan, memberikan diri seorang ratu nafsa dirinya lisukoti bagi seorang penduduk pasar, hanya orang biasa-biasa, hanya yang biasa lulu lalang di pasar, yang kegiatan seharinya hanya di pasar. Pantaskah seorang ratu memberikan dirinya kepada pekerja rendahan? Jadi kemungkinan ada juga bahwa daripada Rasul mencerainya karena hal tersebut. Nah, tetapi dua sabab buruk yang berbeda kita lihat. Salah satunya bukan mau niat menceraikan, bukan seperti itu, tetapi tujuan di sini memperlihatkan bahwa giroh, bahwa rasa cemburu dari pasangan atau istri Anda ketika Anda akan menikah lagi atau ketahuan menikah lagi secara diam-diam, maka cemburunya pasti besar. Jangankan manusia, istri-istri yang lain, istri Rasul pun diantaranya Aisyah dan Hafsah berbuat seperti itu tidak berdasarkan karena marah, karena hawa nafsu semata, tetapi karena rasa cinta atau giroh, cemburu kepada istri yang terpandang, istri yang cantik, apalagi seorang bangsawan. Nah, pemahaman dari hadis ini ada beberapa poin. Yang pertama, istibabu tolaku man yaro annaha la tatiku mu'asyarah jaujaha. Yang pertama, disunahkan menceraikan orang yang tidak mungkin akan taat, tidak akan mempergauli dengan baik terhadap suaminya. Jadi jangan memaksakan istri yang memang tidak akan mengikuti perintah Anda, tidak akan taat kepada Anda, hanya akan menjadi istri pembangkang seperti diriwayatkan dari Amroh tersebut. Dia merasa seorang turunan bangsawan, dia seorang ratu, dia orang kaya, kemudian memandang Rasulullah sebagai suami dianggap orang pasaran, orang yang biasa bekerja rendahan, sehingga Rasul mungkin tidak suka atas sikapnya. Maka Rasul memberikan talak, menjatuhkan talak, kemudian memberikan mut'ah dengan 3 lembar pakaian. Yang kedua, masru'iyatul mut'ah. Di sini menjadi bahan pelajaran lagi bahwa kita memang iktikad dengan sadar diri akan menceraikan, keinginan kita akan menceraikan kepada istri kita, sementara istri kita tidak punya kesan yang dianggap fatal, maka disyariatkan memberikan mut'ah, memberikan kenang-kenangan terakhir, pemberian terakhir bagi mantan istri Anda, minimal 3 lembar pakaian atau apa saja barang yang dianggap berharga bagi Anda, sehingga wanita tersebut tidak merasa dicampakkan. Begini, 14 tahun, 20 tahun berumah tangga dengan Anda, yang tadinya mulus, yang tadinya bodinya body biola, sekarang sudah menjadi body drum yang pada besar, kemudian karena sudah tidak menggairahkan lagi, seenaknya ditinggalkan. Maka berbeda ketika Anda memberikan mut'ah, itu adalah salah satu bentuk penghargaan Anda karena keinginan Anda sendiri ingin mencerai istri Anda. Dengan kesadaran Anda, maka berikanlah mut'ah sebagai bukti penghargaan Anda atas jasa selama berumah tangga dengan Anda. Jadi di sini ditekankan bahwa tidak ada istri yang mau dimadu. Yang kedua, cemburu pasangan, baik suami ataupun istri, pasti ada. Ketika menemukan hal tersebut, itu adalah menandakan rasa cinta pasangan Anda terhadap Anda. Jadi jangankan istri yang lain, Hafsah dan Siti Aisyah pun memperlihatkan rasa cemburu, membuat suatu makar, membuat suatu tipu daya bagaimana supaya Rasul menceraikan dari Amroh binti Aun tersebut dengan cara Rasul menyukai apabila istri barunya mengatakan a'udzu billahi minka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.